warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Peradilan semua. Bertemu lagi kita dalam BBC Baku Bicara Channel. Pada tema kita pada siang hari ini kita akan mengulik tentang pembinaan dan pengawasan yang mungkin selama ini dikenal dengan Binwas dan mungkin selama ini hanya dikenal oleh para kita yang bergerak di dunia peradilan. Namun pada siang hari ini kita akan mengupas tuntas tentang Binwas ini dan telah hadir bersama kita Bapak Dr. Andes Haji Mohyasa SHMH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Baik. Sehat. Perlu diketahui ya Sobat Peradilan semua, Bapak Mohyasa ini adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dan kebetulan beliau adalah selaku penanggung jawab ya Pak atas koordinator pengawasan ya Pak. Maaf, koordinator pengawasan untuk pengawasan dan pembinaan. Baik itu di internal Pengadilan Tinggi Agama Jayapura maupun satker-satker di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jayapura ya Pak ya. Baiklah, mungkin kita langsung saja Pak ya. Boleh ya Mbak. Nah mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit apa itu Binwas atau pembinaan pengawasan, kemudian siapa yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan ini Pak? Iya. Silakan. Baik sahabat dari BBC Baku Bicara Channel Pengadilan Tinggi Agama Jayapura ya. Perlu kita jelaskan tentang tadi pembinaan dan pengawasan ya Mbak Eti ya. Betul. Iya, baik. Pengawasan itu sebuah proses ya untuk memastikan bahwa semua kegiatan, semua aktivitas yang telah terlaksana dilakukan oleh aparat pengadilan itu telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, jadi ada 3 hal. Yang pertama proses, kemudian ada aktivitas yang terlaksana, dan yang ketiga adalah ada rencana. Nah, ini. Jadi ini standarnya suatu pengawasan itu ya. Jadi sebenarnya pengawasan ini sebuah proses untuk membandingkan antara hasil pekerjaan pegawai-pegawai pengadilan ya, kemudian aparatur mulai dari hakim sampai pegawai yang di bawahnya ya, atau yang dalam istilah kita kenal dengan desain ya, dengan hasil yang diinginkan, dasolennya. Nah, ini kan sudah istilah desain dan sosial ini waktu kita belajar dulu kan sudah kita bicarakan hal itu ya. Karena apa? Antara desain dan dasolen itu selalu ada apa ya? Ada hal-hal yang penyimpangan kadang-kadang. Ada selisih antara hal-hal yang kenyataannya dengan hal yang diinginkannya. Nah, sehingga di sini perlu adanya penyempurnaan, adanya pengawasan ya dari penyimpangan yang tidak diinginkan oleh program itu sendiri. Pengawasan ini bukan hanya berlaku di lembaga semacam kita di Mahkamah Agung atau lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Bahkan yang namanya perusahaan pun ya, ini tetap dia melaksanakan apa yang namanya pengawasan itu. Iya. Nah, ini ya. Dalam istilah ilmu manajemen, pengawasan ini merupakan unsur yang terakhir. Ya, ada istilah POAK, ya, ada planning, organizing, actuating, dan yang keempat ini C-nya adalah controlling. Nah, ya, ini jadi apapun sebaik apapun suatu perencanaan, ya. Apapun pelaksanaan yang sebaik apapun, kalau tanpa adanya controlling ini, ya, adanya pengawasan, itu tidak akan bisa sempurna mencapai target yang diinginkannya itu. Nah, oleh karena itu, dalam teori manajemen, ya, ada hal-hal yang harus ditekankan dalam rangka konsep pengawasan ini, Mbak Eti. Yang pertama, harus ada yang namanya rencana.
harus ada namanya standar atau tujuan yang menjadi tolak ukur nanti ketika diperlukan suatu pengawasan ini. Kemudian ada proses yang kedua. Ya. Jadi setelah ada manual booknya, ada tuntunannya, ada aturannya, ini diserahkan kepada pelaku daripada kalau di pengadilan, hakim dan pimpinan dan seterusnya. Di perusahaan ada manajer dan pegawai-pegawai semuanya. Kemudian harus ada upaya untuk membandingkan, ya, untuk menilai. Nah, itu perlu juga, ya, apa yang telah dicapai dengan standar, rencana atau tujuan yang ditetapkan tadi. Nah, kemudian yang keempat, ya, yang harus dicapai adalah perbaikan-perbaikan. Ya, kalau kita dalam rangka pengawasan internal maupun pengawasan daerah, itu tentunya setelah hasil pengawasan itu, ya, bukan hanya sampai di situ, tapi nanti akan dilakukan perbaikan-perbaikan. Kalau ada penyimpangan atau kekeliruan, ini tugas pengawas, ya, tugas pembinaan tadi bukan hanya pengawasan, makanya pembinaan itu adalah menyempurnakan. Itu barangkali sekilas tentang Binwas itu. Jadi bisa disimpulkan kalau pembinaan itu, pengawasan itu ada 4 poin ya Pak ya. Perencanaan, proses, penilaian, dan perbaikan. Finishingnya ya Pak ya. Iya, di situ. Jadi bisa mungkin kalau secara bahasa awamnya yang lebih gampang itu mungkin bisa diringkas dalam kata evaluasi ya Pak. Nah, gitu. Ya. Nah, untuk wujud tindak lanjut dari evaluasi itu ya pembinaan tadi berarti Pak ya. Baik. Selanjutnya Pak, tadi belum dijelaskan Pak, untuk di Pengadilan Tinggi Agama kali ini kita membahas, kebetulan kita membahas pengawasan dan pembinaan di internal Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dulu ya Pak ya. Iya, boleh, nah boleh, untuk boleh. Di Pengadilan Tinggi Agama Jayapura ini sendiri Pak, pembinaan dan pengawasan itu dilaksanakan oleh siapa saja Pak? Dan itu untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut apakah ada acuannya Pak? Iya. Seperti itu. Baik sekali pertanyaannya, menarik untuk kita bicarakan bersama di sini bahwa ya, sebagai acuan pengawasan itu adalah sebagaimana yang diatur oleh pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama itu sendiri. Ya, itu bahkan secara rigid dalam pasal 53 itu diatur 4 ayat di situ. Ada 4 ayat yang mengatur tentang pengawasan ini. Ya, salah satunya saya bacakan ya. Boleh, Pak. Ayat 1 mengatakan, Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, jurusita, dan aparat pengadilan lainnya di daerah hukumnya. Nah, ini jadi semuanya diatur dalam undang-undang. Tindakan pengawasan pembinaan itu acuannya berdasarkan tadi pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 itu. Kemudian tadi kita sudah bicara tentang standar, ya, acuan tadi itu ya. Nah, baik, jadi tentunya ketika hakim pengawas, ya, Binwas hakim tinggi melakukan pengawasan ke daerah atau hakim tingkat banding melakukan pengawasan internal maupun hakim tingkat pertama, ya, melakukan pengawasan internal, itu sudah ada acuannya, standarnya. Ya, dulu ada istilahnya itu buku pola Bindalmin, ya, penerapan dan pelaksanaan pola pembinaan dan pengendalian administrasi kepanitraan. Itu sudah menjadi buku wajib. Berarti ada panduannya ya? Panduannya. Ada panduannya. Nah, itu karena kalau kita mengawasi tidak ada standar, ya, nanti ada miss ya antara yang diawasi dan yang mengawasi. Ada like and dislike kan begitu. Tapi kalau ada standarnya, pengawas itu hanya berdasarkan itu tadi, membandingkan. Ini acuannya seperti ini, pelaksanaannya bagaimana. Nah, ini ya. Kemudian juga ada buku 2. Ini semua dikenal oleh seluruh pegawai di Pengadilan Agama tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama.
ya, dengan buku 2 ini. Ya. Jadi ini acuannya yang dipakai. Ya. Di samping ya ada kalau masalah teknis peradilan, ada hukum acaranya, hukum material juga ada, ya. Sehingga di sini ada kesepahaman antara yang diawasi dan yang mengawasi. Nah, itu jadi ada panduan secara administrasinya, juga ada panduan secara teknisnya. Oleh karena itu nanti hakim tinggi pengawas tinggal membandingkan tadi, komparasikan, ya, aturannya apakah pelaksanaannya sesuai atau tidak, gitu, Pak, ya? Itu ya. Jadi diharapkan nanti antara teori dengan pelaksanaan tidak ada disparitasnya. Jadi semua clear, apa yang dilakukan adalah seperti yang dipersepsikan semula itu. Jadi bisa disimpulkan ya Pak, untuk pembinaan dan pengawasan ini berarti dilaksanakan oleh para hakim tinggi ya Pak ya. Yeah. Di PTA, di Pengadilan Tinggi Agama Jayapura ini Yeah. dilaksanakan oleh para hakim tinggi. Kemudian beliau-beliau mengawasi untuk seluruh bagian pengadilan tingkat pertama. Iya. Itu untuk pengadilan tingkat pertama. Kalau untuk internalnya semua ya Pak ya, mulai dari mungkin di bagian kepaniteraan, kesekretariatan, ya. semua turun ke bawah untuk mengawasi kedua bidang tersebut ya Pak ya. Kemudian untuk pelaksanaannya itu berarti ada satu tadi kan acuan secara global ya Pak ya. Kalau secara ini berarti ada berupa surat keputusan ya Pak ya, mungkin dari Ketua Pengadilan sebagai Tinggi Agama. Sebagai penanggung jawab, ya, penanggung jawab dari ini ya Pak ya. Oh iya baik. Kemudian Pak, setelah dilakukan pengawasan, kemudian kan ada hasilnya kan Pak, atau biasanya disebut expose ya Pak ya. Nah, dari hasil pengawasan tersebut tentunya ada sanggahan atau mungkin ada yang komplain, ada yang tidak puas gitu. Bagaimana Pak caranya untuk Bapak menyampaikan gitu, untuk menanggapi hal-hal tersebut? Baik ya, bahwa sesuai dengan ketentuan ya, bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Agama atau Ketua Pengadilan Agama itu merupakan penanggung jawab dia dari program Binwas ini, pembinaan dan pengawasan ini. Sedangkan Wakil Ketua sebagai koordinator dia. Adapun yang melaksanakan adalah Hakim Tinggi kalau dalam tingkat banding, kalau tingkat pertama adalah Hakim tingkat pertama. Dengan dibantu oleh panitera, sekretaris sesuai dengan objek pemeriksaan. Ya. Kalau yang diperiksa masalah keuangan perkara, maka diambil dari unsur keperkaraan. Betul. Kalau yang diperiksa adalah DIPA keuangan, DIPA 01 atau 04, maka dari unsur kesekretariatan. Nah, sesuai dengan profesi. Kenapa ini diatur? Diharapkan hasilnya nanti maksimal. Dia sesuai dengan profesi yang dia tekuni itu. Nah, kalau teknis hakimlah yang melaksanakan. Kemudian biasa dikenal dengan ada expose. Ya. Ini. Jadi hasil daripada pengawasan itu dilakukan expose dalam fungsinya pembinaan. Nah, ini. Jadi ya. Expose itu masuk dalam rangka pembinaan dia. Iya, dalam rangka pembinaan. Kita melakukan pengawasan Binwas itu bukan mencari kesalahan saja, bukan. Betul, Pak. Kita membandingkan tadi secara teoritis tadi antara Dasein dan Solon, kemudian hasilnya baru kita expose. Untuk apa kita expose? Untuk menyamakan persepsi tadi. Betul, Pak. Ya, agar supaya kalau ada kekeliruan maka sesuai dengan bidangnya, umpamanya dari segi keuangan ya, ada kekeliruan maka unsur kesekretariatan yang meluruskan. Kalau dari teknis justisial umpamanya ada kekeliruan, maka di sini hakimlah yang akan mengekspos hasil dari pemeriksaan itu. Setelah nanti selesai clear dari pembinaan, maka ini akan dibuat laporannya, hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan. Laporan LHP-nya. Ya, betul. Ada LHP. Ya. Ini semua dalam rangka akuntabilitas, pertanggungjawaban dari tim yang melakukan pemeriksaan itu. Kemudian juga dalam rangka
sebagaimana misi dari Mahkamah Agung, kita meningkatkan transparansi, ya. Jadi ketika ekspos maka terbuka untuk umum, transparansi yang benar ini sesuai tentunya tim pengawasan dan pembinaan akan memberikan referensinya, ya, acuannya. Apa yang saudara kerjakan itu kenapa salah? Karena tidak sesuai dengan kalau keuangan aplikasi yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, ya, atau unsur-unsur yang lain. Atau dicari jalan keluarnya. Cari jalan keluarnya, gitu, ya. Itu karena tentunya kalau kita melaksanakan pengawasan teknis ke tingkat pertama, itu tentunya pengalaman berbeda antara hakim pertama dan hakim tingkat banding. Iya, Pak. Sehingga kadang-kadang dalam memahami suatu pasal, suatu ketentuan, itu timbul persepsi yang berbeda. Itu tentunya diharapkan dari hakim tinggi yang sudah banyak pengalamannya itulah yang akan memberikan pembinaan, meluruskan saja kita dari apa yang selama ini barangkali ada kekeliruannya. Ya, dengan menyamakan persepsi tadi, Pak, itu. Ya? Ya. Oh, iya, jadi melekat antara pemeriksaan dan pembinaan, makanya disebut binwas itu, pembinaan dan pengawasan. Satu paket ya, berarti satu paket. Pak, tidak bisa dipisah ya. Iya, ada betul. Pengawasan, kemudian ada pembinaan, iya. Seperti itu ya, Pak, ya. Kemudian saya tertarik dengan LHP tadi, Pak, laporan hasil pengawasan. Iya. Berarti karena sudah dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan, pasti ada reviewnya nanti kan, Pak? Iya. Tindak lanjut dari hasil laporan tersebut, iya, atau hasil temuan-temuannya. Nah, itu apakah ada batas waktu, Pak, atau deadline ya? Deadline untuk pelaksanaan perbaikan-perbaikan tersebut. Ya. Iya. Setelah ada tim ya dari pengawasan ini membuat LHP, laporan hasil pengawasan, itu nanti juga diserahkan kepada satker yang diawasi itu. Ya. Nah, itu kalau di satker, Pak, kalau di kita internal juga seperti itu, internal, sama. Oh, baik. Hakim banding tingkat banding yang melakukan pengawasan bidang wasbid istilahnya kan, itu juga nanti dia akan membuat laporan, ya, yang mana laporan-laporan dari masing-masing bidang, ada bidang keuangan, bidang kepanitraan, justisial, itu mereka nanti membuat laporan tertulis yang diserahkan kepada wakil ketua pengadilan sebagai koordinator pengawasan. Nah, setelah selesai dikumpulkan dari beberapa laporan itu, maka wakil ketua akan membukukan, mengkodifikasikan, ya, hasil-hasil temuan, hasil-hasil dari pengawasan itu untuk disampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan atau Ibu Ketua Pengadilan sebagai penanggung jawab yang memberikan tugas kepada hakim pengawas itu. Nah, tindak lanjut dari itu, ya, nanti akan juga hasil pengawasan setelah dikodifikasikan, ya, itu nanti kita tunggu juga TLHP, tindak lanjut hasil pemeriksaan. Tindak lanjut itu, nah, tadi maksud saya. Makanya kalau dalam pengawasan katakan ke suatu satker tingkat pertama, itu nanti kan ada semacam apa ya, perjanjian. Perjanjian kinerja, Pak. Perjanjian kinerja. Dituangkan dalam perjanjian. Makanya hal-hal yang ada selisih antara dasain dan dasolen itu nanti wajib diperbaiki. Biasanya ada kontraknya itu 1 bulan. 1 bulan dari mulainya 1 bulan dari diserahkannya iya, pemeriksaan iya. itu. Nanti hakim tingkat ketua pengadilan sebagai penanggung jawab itu nanti wajib mengirimkan, ya, hasil perbaikan tindak lanjut itu kepada pengadilan tinggi. Kemudian PTA di sini, koordinator wakil, saya sebagai wakil nanti akan juga membukukan TLHP ini. Di samping kita sampaikan kepada pimpinan, kepada ketua pengadilan tinggi, ya, juga kita kirim nanti ke Badilak juga, ke Bawas juga. Ya, jadi nanti tidak berhenti di tidak Pengadilan berhenti, Tinggi iya. Jayapura itu saja, Pak, ya? Iya. Berarti disinilah peran Bapak Wakil Ketua nih selaku Iya. koordinator, yaitu juga melaporkan ke
Badilag dan juga ke Bawas. Oh begitu, ke Bawas ya Pak. Ternyata tidak berhenti di sini. Tidak berhenti. Ya? Baik. Dan itu nanti kenapa sampai ke Bawas? Karena kaitannya dengan zona integritas. Oh betul, itu Pak yang sedang kita galak-galakkan nih. Pengadilan Tinggi Agama Jayapura perlu diketahui, sobat peradilan semua. Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sedang gencar-gencarnya untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi ya Pak ya. Nah untuk itu kami juga mohon dukungannya kepada kami Pengadilan Tinggi Agama Jayapura agar ZI tersebut dalam tahun ini dapat kita raih ya Pak ya, dengan predikat UINIKA tersebut. Amin ya Pak ya. Baik. Betul. Kemudian Pak tadi mungkin sudah sangat jelas ya dari awal, dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian hasil dan tindak lanjutnya. Kemudian apa harapan-harapan Bapak untuk pengawasan ke depannya? Mungkin ada sedikit harapan yang mau disampaikan, baik untuk yang internal pengadilan ataupun di satker di daerah. Ya, tentunya yang namanya pengawasan ini ya sekarang itu sudah sebagai sebuah keniscayaan. Ya, tadi dalam teori manajemen yang terakhir adalah controlling. Ya, jadi sesuatu yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan, ya, itu dikhawatirkan nanti ada abuse, ada penyimpangan, penyimpangan, ya. Disinilah kita ada yang namanya pengawasan melekat, ya. Ada yang mengatakan bahwa pengawasan melekat itu merupakan pengawasan bukan hanya kita antara pimpinan dengan bawahan, tapi yang perlu kita tanamkan dalam mindset kita bahwa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting ya Pak. Itu yang paling penting. Yang paling penting. Betul, Pak. Sehingga sebagaimana pasal 53 tadi, pengawasan di pengadilan itu bukan hanya pengawasan terhadap kinerja. Betul. Tetapi termasuk perilakunya, perilaku hakimnya, perilaku panitera, sekretaris dan jajaran semua, ya. Pegawai di pengadilan adalah merupakan objek daripada pengawasan. Dan itu yang sedang disorot sekarang, attitude dari aparatur peradilan itu yang sedang dinilai oleh masyarakat ya bahkan Pak, ya? Bukan hanya aparat sekarang itu dengan adanya perkembangan teknologi yang luar biasa, ya. Maka masyarakat pun berhak untuk mengawasi, tadi saya katakan transparansi itu banyak ya Pak dengan media sosial. Jadi dan kita juga di PTA ini dibuka ya Pak ya, untuk pengaduan dipersilakan gitu, terbuka secara terbuka untuk masyarakat. Oleh karena itu kepada khususnya aparatur peradilan bahwa kita harus sadar, ya, ini faktor religi kita, bahwa kita diawasi selain oleh undang-undang, oleh pejabat, harus yang paling penting adalah kita merasa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti kita harus mempertanggungjawabkan itu Mbak Eti. Berat ya Pak ya. Berat sekali. Tapi insya Allah kalau memang kita itu bersih, ibarat kata orang siapa takut katanya kan. Seperti itu. Baik, demikianlah tadi sobat peradilan semua. Bincang-bincang saya dengan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Bapak Mohyasa. Terima kasih Bapak. Sama-sama Mbak Eti. Untuk kesempatannya Bapak telah menemani saya pada siang hari ini untuk mengupas tuntas terkait binwas atau pembinaan dan pengawasan tadi. Semoga informasi yang telah disampaikan beliau sangat bermanfaat bagi sobat peradilan semuanya. Dan jangan kemana-mana, karena kami akan mengadakan podcast lainnya dengan topik-topik yang tentunya lebih menarik lagi ya Pak ya. Oke. Dan mudah-mudahan kita bertemu lagi ya Pak ya, di kesempatan yang lain kali ya. Baik. Sobat peradilan semua, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Channel untuk program podcast BBC Baku Bicara Channel. Oke, kita tutup sama-sama Pak ya. Oke. Pengadilan Tinggi Agama Jayapura berakhlak dan bangga melayani bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.